pembelajaran kita. Pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah sama-sama berada dalam kelas ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian yang kedua, selawat salam kepada Nabi Muhammad SAW yang kita wajib untuk mengucapkannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, anak-anak ibu sekalian, ya hari ini ibu akan menjelaskan tentang materi kita yang berkaitan dengan larangan pergaulan bebas dan larangan perbuatan zina. Ibu mulai dengan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan itu sendiri yang terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishan wa sa'a sabila. Jelas di sana di dalam Al-Quran, dan ini bukan kata ibu, tapi ini adalah ayat Al-Quran yang langsung Allah yang menurunkan wahyu ini kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada kita. Apa yang disampaikan kepada kita semua, yaitu tentang bagaimana kita harus menjauhi perbuatan zina. Wala taqrabuz zina, dan janganlah sekali-kali kamu mendekati zina. Kenapa? Innahu kana fahishan. Karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang teramat keji, wasa asabila, dan dia adalah jalan yang teramat buruk. Nah, ini perintah dan larangan Allah ya kepada kita. Jelas di sini ada la di situ, ya, ada la. Dan la di sini disebut dengan la nahi, ya, la nahi. La nahi ini adalah bentuknya larangan. Nah, apa larangan Allah di sini? Larangan jangan kita mendekati zina. Yang pertama adalah dekat. Dekat dengan apa? Dekat dengan zina. Nah, kenapa? Ada apa dengan zina? Di mana hari ini anak-anak muda yang katanya zina ini adalah satu hal yang biasa saja bagi mereka. Ya, yang kaitan yang dimaksud dengan apa itu zina? Nah, zina dijelaskan di dalam buku pegangan kita, yaitu terbitan dari Pendidikan Agama Islam untuk kelas 10 terbitan dari Erlangga, menjelaskan bahwa zina itu adalah satu perbuatan yang dilarang keras, ya, yang memang tidak pernah ada unsur baik sedikit pun di dalamnya. Nah, itu baru koma. Sehingga nanti apa kelanjutannya? Dan kenapa zina ini dalam bentuk larangan sehingga itu diputuskan oleh diperintahkan kepada kita untuk mengingatkan kembali bahwa memang itu tidak pernah ada baik-baiknya. Karena yang pertama, Allah mengingatkan kepada kita untuk menjaga keturunan-keturunan. Supaya apa? Supaya tidak ada nanti keturunan-keturunan yang rusak di kemudian hari. Ya, yang pertama, ya ibu sebutkan tadi ada pergaulan bebas dan ada perbuatan zina. Yang pertama apa? Pergaulan bebas. Ibu akan tanya, Harsha, coba sebutkan. Ya, ulangi kembali, apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas itu contohnya kayak kita melakukan zina, Bu. Ya. Orang yang mungkin kita. Ya, bukan mungkin kita. Coba satu lagi anak ibu, Ibnu, ulangi, bisa dijelaskan kembali?
pergaulan bebas ya, bukan zina, tapi pergaulan bebas dulu. Pergaulan bebas itu ketika kita tidak bisa menjalankan perintah dari Allah SWT yang sudah ditulis dalam Al-Quran, yaitu janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya itu adalah hal yang keji lagi kejam. Ya, oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Ya, sudah benar sekali bahwa pergaulan bebas adalah satu perilaku yang menyimpang. Ya, menyimpang artinya perbuatan yang dilarang, ya, perbuatan yang menyimpang yang tidak, ya, termasuk di dalamnya itu adalah hal-hal yang dapat menimbulkan rusaknya mental kepada diri seseorang, yaitu pergaulan bebas. Maka jangan sekali-kali ikut-ikut dengan orang yang tidak tahu, ya, melakukan hal-hal yang bisa menjerumuskan kita. Kita tahu bahwa lihat di luar sana ketika ada anak muda yang pergaulannya bebas, tidak mengenal batas, mereka itu sudah jelas, ya, apa yang terjadi, yang mereka tidak ada yang namanya perencanaan masa depan, ya. Nah, ibu melihat, ya, di dalam ruangan kita ini adalah wajah-wajah anak-anak yang terhindar dari pergaulan bebas, anak-anak, siswa-siswa, generasi-generasi yang sudah mempunyai rencana-rencana terbaik untuk impian dan menjemput masa depan. Ibu yakin dan percaya anak-anak ibu di sini adalah anak-anak yang sudah dipilih oleh Allah, ya, untuk menghindari dari pergaulan bebas, maka kembali ke sekolah dengan tujuan untuk menuntut ilmu, dan ini adalah salah satu jalan fisabilillah. Kalian ini adalah anak-anak yang benar-benar sudah dipilih, yaitu untuk menjadi orang-orang yang kedepannya suatu saat akan menggantikan posisi ibu di depan, menggantikan pemimpin-pemimpin kita yang akan datang 5, 10, 15 tahun ke depan, ya. Nah, yang kedua, yang pertama tadi kita sudah masuk pada perilaku pergaulan bebas. Yang kedua adalah nyambung kepada perbuatan zina. Tentu kalau sudah bebas, ada satu perbuatan yang dilakukan. Perbuatan menyimpang. Apa itu perbuatan menyimpang? Kita tahu bahwa perbuatan zina adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak ada hubungan akad nikahnya. Nah, ini kita pahami secara gamblang dulu. Kita tahu zina itu banyak macam, ada zina mata, zina telinga, ya, zina mulut, zina hidung, ya, apapun yang kita lakukan itu bisa mendatangkan perzinahan. Tetapi zina yang dimaksud di sini adalah zina yang ada hubungan kaitannya, hubungan yang tanpa ada ikatan tali pernikahan. Nah, kenapa Allah melarang secara langsung? Karena la taqrabuz zina, ya, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi tidak pernah ada jalan yang baik ketika ada orang yang melakukan perbuatan itu. Kenapa? Karena sedih rasanya kalau ada keturunan yang haram, ya, masuk dalam keturunan yang soleh, ternyata ini nanti akan jadi buah bibir, kemudian akan menjadi pembagian harta yang tidak terasingkan dari, ya, akan menjadi terasingkan dari orang-orang. Ini belum lagi banyak hal, ya. Jadi hikmah itu akan ada dalam diri kita. Maka dari itu ibu ingatkan kepada anak-anak ibu sekalian, ya, untuk mulai dari sekarang kita menghindari dari dua. Yang pertama, ya, pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kenapa dikaitkan dua, Bu? Ini jadi kita pasangkan jadi dua judul. Karena setiap pergaulan bebas tentu ada perbuatan zina. Nah, sesuai dengan ayat Al-Quran, ya. Nah, jadi sekali lagi Ibu akan membuka sesi pertanyaan. Oke, baik, silakan. Siapa yang mau bertanya? Yang pertama, oke, Arsya. Mau nanya tentang Ya. kenapa zina itu dilarang keras? Soalnya kan untuk seumuran kami kan zina itu udah lumrah tadi. Ya. Kenapa dilarang keras? Baik, ya. Ini pertanyaannya yang sangat luar biasa sekali, Arsya. Kenapa Allah melarang melakukan perbuatan zina? Ya. Padahal zina di saat ini adalah hal yang biasa bagi generasi muda. Generasi saat ini pegangan tangan biasa saja. Berdua-duaan dalam mobil tuh biasa saja. Berdua-duaan malam minggu naik motor tuh biasa saja. Hal yang sangat tidak terjadi masalah. Inilah yang dimaksud dengan kita rendahnya low ilmu agama. Ketika seseorang tidak dipantau dan tidak didalami dengan ilmu keagamaan, maka terjadilah perbuatan
ada yang ditakutinya. Ya, tak ada yang takutkannya. Berarti dia tak takut lagi dengan larangan Allah di dalam Al-Quran. Allah perintahkan dalam bentuk larangan. Udah Allah perintah tapi dalam larangan. Dilarangnya kita untuk melakukan dan mendekati bahkan melakukan. Ya, maka dari itu ketika ada pemikiran bahwa zina itu biasa saja bagi mereka, ya pandangannya yang merasa tidak pernah merasa berdosa, itu disebut dengan taubis dari modal Islam. Jadi mereka menciptakan suasana sini biasa saja tuh, pegangan tangan rasanya nggak dosa dan lumrah, ya, jadi nggak merasa takut dengan Allah. Nah ini bahaya, ya, ini bahaya. Ini gue ingatkan sekali lagi ini. Jadi yang namanya perbuatan zina itu bukan hanya ada hubungan yang tanpa ada ikat-ikat, yang mendekati tadi itulah dia yang dimaksud. La taqrabu zina, ya. Jangan mendekati, jangan dulu dekat. Nanti kalau udah dekat kamu akan bakal melakukan sesuatu. Karena ketika kita berdua, yang ketiga itu adalah syaitan. Jadi bisikan setan itu luar biasa, memang. Oke, Ibu buka. Gimana Hasya? Oke, terima kasih. Nah, Sarah. Saya mau nanya soal kenapa sih Bu? Kenapa kita menjauhi perbuatan zina? Oke, hikmah dari perbuatan zina, menghindari dari perbuatan zina. Oke, hikmahnya baik ya, tentu ada sesuatu yang sudah menjadi tujuan, ya. Kenapa ada hikmah, kenapa ada hibroh, kenapa ada pembelajaran di sana ketika kita menghindari? Yang pertama tentu adanya rasa cinta Allah kepada umatnya, kepada hambanya. Allah pasti sayang kepada orang yang taat dengan aturannya. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita teringat, oh ya Allah, ini memang sudah dilarang. Di saat itulah Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Di saat itulah Allah menurunkan hidayah kepada kita. Di saat itulah Allah menjaga kita dari hal-hal yang membuat kita terjerumus ke lembah kehinaan. Hati-hati, awas, ya. Ini yang pertama. Jadi menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah yang lebih kuat lagi. Jadi bukan hanya biasa-biasa saja. Jadi cinta kita itu kuat. Jadi kalau kita sudah sebutkan nama Allah, ya, ketika Allah udah ada di dalam hati kita, kemudian tanpa hijab hati kita itu memang sudah Allah yang menguasainya, tentu semuanya akan dijaga. Itu pertama, ya, menghindari ya semuanya. Yang kedua, tentu antara kita sesama manusia menambah rasa hubungan, rasa silaturahminya semakin kuat, ya. Kemudian menjaga keimanan, kemudian menjaga hubungan antara satu sama lain. Kemudian yang ketiga mungkin, ya, bukan mungkin ya, tapi ini adalah satu hal yang memang mutlak, yaitu menjaga keturunan. Jadi keturunan selamat dari hal-hal yang sifatnya haram. Tidak ada di dalam rumah tangga itu disebut dengan anak haram atau anak hasil dari perzinahan. Jadi kan dengarnya dia itu ternyata anak hasil dari perzinahan, yang biasa bertolong. Ya, kalau dari anak hasil dari perzinahan, anak wanita itu, nah, jadi mereka itu tidak akan pernah mendapat baik-baiknya lagi. Ya, dan itu memang apakah anaknya salah? Enggak, insya Allah anaknya tidak bersalah. Yang jelas itu adalah perbuatan hasil dari orang tuanya yang jahat, Allah memberi hidayah dan cepat-cepat bertaubat. Tapi adalah hukumnya anak itu nanti akan tetap ada bab tersendiri tentang warisan, yang mereka akan terlepas dari itu semua nanti, nggak akan dapat. Bahkan ya ketika berwudu, ketika anaknya perempuan bersentuhan itu batal. Ya, maka hati-hati. Yang ketiga, anak itu tidak bisa diwalikan orang tua perempuan. Makanya kadang-kadang ada rahasia tersendiri, aku nggak bisa wali. Pasti ada rahasia. Kenapa? Karena dulunya dia nikah udah hamil dulu. Nah ini ya, makanya dilarang keras oleh Allah bahwa hindarilah perbuatan ini. Maka tidak akan pernah ada baik-baiknya. 7 keturunan, 10 keturunan seumur hidup. Ya, mengerikan memang. Jadi sekali lagi, ya, Ibu ingatkan kepada anak-anak Ibu bahwa dengan ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 32 ini jelas kepada kita semua menyatakan bahwa hindarilah perbuatan zina ini. Karena apa? Karena perbuatan zina ini adalah
jalan yang teramat buruk, ya. Kemudian yuk sama-sama kita belajar menghindari. Kenapa? Karena manusia memang tidak ada yang sempurna, ya. Dan hari ini kita sudah balik semua, anak-anak ibu semua sudah dewasa, pasti sudah tahu hak dan yang batil, sudah tahu yang halal dan yang haram, ya. Makanya kenapa ibu tak pernah mendudukkan kalian antara laki-laki dan perempuan itu berdekatan, itu bahaya, ya. Apalagi yang namanya pacaran itu nggak ada. Kalau ada, ibu nampak dan ibu tahu, nah udahlah, ya, siap-siap lah apa yang akan terjadi. Karena ibu tidak ingin ada hal-hal yang tidak ingin terjadi. Maka fokus belajar. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita. Inilah yang dapat ibu jelaskan. Semoga bisa dipahami yang didoakan dengan suara ibu. Dengar. Afgan gimana Afgan? Bisa dengar. Yang di sana Alfat bisa dengar suara ibu? Bisa dipahami? Nah, oke, baiklah itu karena yang dapat ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak ibu semua. Minggu depan kita sambung lagi dengan berbagai macam hal yang akan ibu sampaikan. Mungkin metode-metode lain yang akan kita gunakan, yaitu presentasi dan sebagainya. Ditutup dengan membaca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la